Nah, di saat ditanya sama detektif, kenapa kalian ngelakukan itu ya kan? Jesse cuma jawab dengan entengnya, karena kan itu yang biasa dilakukan anak muda, Pak. Kata, kau aja. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal, yaitu tentang sebuah kasus menyedihkan yang datang dari Auckland, New Zealand, Wak. Nah, kenapa aku bilang menyedihkan? Karena memang kasus ini terjadi pada seorang wanita yang sedang berliburan backpacking solo gitu di Auckland, Wak. Alih-alih bersenang-senang nih malah trip inilah yang menjadi cerita dari akhir dari hidupnya. Emang apa yang terjadi, Wak, sama wanita ini? Spoiler dikit aja lah ya. Hal malang ini terjadi karena dia berkenalan dengan seorang pria melalui dating apps. Nah, jadi gimana cerita lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi ya kan sebentar, Nadia akan mentapi dulu deh di video kali ini, karena aku akan ngenalin kalian ke rangkaian body care dari brand favorit aku, yaitu Scarlett, Wak. Dan kabar gembira untuk kita semua, sekarang Scarlett sedang mengeluarkan varian barunya untuk aroma kopi, untuk di body scrub sama shower scrubnya, Wak. Aroma kopi. Nah, kalau body scrubnya kan sebelumnya tuh udah ada yang romansa sama pomegran kan, ini ada yang kopi, Wak. Nah, kandungannya tetap sama pastinya, yaitu memiliki glutathione dan vitamin E-nya, Wak. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ya di body scrub ini, selain wangi kopinya menenangkan jiwa. Dan kalau di sini kalian bisa lihat kan ini ada butiran halusnya kan. Inilah, Wak, yang berfungsi untuk mengangkat kulit mati kalian tanpa membuat kulit iritasi, karena memang halus sekali, nggak kasar keras sakit dulu, Wak. Banyak kali manfaat dari body scrub Scarlett, Wak. Aku udah berapa bulan aku pakai ini, ada kali setengah tahun, karena betul-betul bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati di kulit tubuh akunya, dan yang pastinya bisa mengembalikan kelembapan kulit, mencerahkan kulit, melancarkan peredaran darah, Wak. Terus juga bisa membantu megenerasi kulit setelah eksfoliasi, Wak, dan juga meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan sama kulit tubuh kita. Cara pakainya gampang kali, kalian gunain aja body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu. Apply body scrub secukupnya ya ke bagian yang diinginkan di scrubbing. Diamkan 3-5 menit, udah setengah mengering tuh, habis itu gosok pelan-pelan. Wah, itulah langsung terangkat kulit-kulit mati kita itu. Dan ya, selama kalian menggunakan body scrub ini dalam kamar mandi kalian, aku jamin kamar mandi kalian aromanya wangi kali sama Scarlett ini, Dan gak cuma itu aja tadi kan, selain body scrub mereka juga ngeluarin varian aroma barunya, yaitu yang ada di shower scrubnya, Wak. Jadi ada 4 varian ya untuk shower scrubnya Scarlett saat ini. Kukumber warna hijau, mango kuning, pomegran ungu, orange kopi, sampai apa lagu kan. Dengan kandungan yang sama juga, Wak, yaitu mengandung glutathione, vitamin E, dan beets. Nah, buliran beets nih, Wak, yang ada di shower scrub ini, itulah yang bisa mengangkat sel kulit mati kita juga, Wak, sehingga membuat kulit lebih bersih dan pastinya membantu mencerahkan kulit tubuh. Dan masih dengan varian baru lainnya dari rangkaian Scarlett ini adalah di body lotionnya, yaitu yang Jolie. Ini udah mau habis, jadi makanya aku repeat order lagi nih, aku beli yang baru. Ini buat aku, buat mama aku nih, buat aku juga udah habis soalnya. Tada, yang Jolie yang aromanya tuh YSL Black Opium, Wak, yang mahal kali harga parfumnya itu. Jadi kalau untuk body lotion udah makin banyak lah ya varian aromanya, ada romansa, fantasia, freshy, charming, Jolie. Aku sampai beneran hafal loh sama Scarlett ini, makanya kan aku penggunanya, Wak. Dan untuk body lotion ini sudah mengandung glutathione, vitamin E juga, sama kojic acid, niacinamide juga, Wak. Manfaatnya yang pasti membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, terus juga membantu mencerahkan kulit tubuh. Lihat nih, udah kusap bentar aja karena udah kelihatan hasilnya cerah, dan juga bisa menutrisi kulit lembut karena kandungan terbaiknya, Wak. Dan yang pastinya ya, Wak, ya, untuk body lotion ini betul-betul sangat-sangat menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama, nggak bentar aja. Kalian pergi kemana-mana lagi kan udah capek, kalian cium lagi tangan kalian masih wangi yang sama, Wak. Untuk pakai body lotionnya ya gampang, kalian apply aja tiap hari kan secukupnya, ratakan ke seluruh tubuh kalian habis mandi, dah selesai, kulit sehat, lebih terawat lagi, Wak, ya kan. Tenang aja, Wak, semua produk dari Scarlett ini sudah aman untuk semua jenis kulit dan boleh juga digunakan untuk ibu hamil dan menyusui, dan yang pastinya sudah terregistrasi di BPOM dan juga sudah bersertifikat halal dari MUI ya. So, tunggu apa lagi buat kalian yang juga pengen memiliki rangkaian untuk body care yang sama kayak aku sangat-sangat rekomendasikan untuk menggunakan Scarlett, Wak. Nggak usah jauh-jauh, harga terjangkau, banyak lagi manfaatnya ya kan. Kalau kalian nggak percaya, kalian tengok itu review beauty vlogger soal Scarlett ini. Aku pengguna udah setengah tahun lebih. Dan untuk kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjut, kalian boleh langsung follow Instagram Scarlett_whitening atau tinggal klik aja, Wak, linknya di description box di bawah ya. Selamat mencoba, terima kasih banyak Scarlett.
Oke, Wak, jadi wanita malang tersebut bernama Grace Millen. Jadi Grace ini berasal dari Workforce Essex, UK, Wak, dan dia baru saja menyelesaikan kuliahnya di University of Lincoln. Nah, jadi ceritanya si Grace ini lagi liburan kelulusan gitulah, Wak. Nah, liburannya ini memang dia rencanakan sebagai liburan backpacking solo trip gitu ke berbagai tempat di dunia. Nah, pada tanggal 20 November tahun 2018, Grace ini dikabarkan sampai di New Zealand dan akan menetap di sana selama 2 minggu. Di saat baru sampai di New Zealand ini, Wak, si Grace nge-explore lah daerah North Island dulu. Sampai pada akhirnya dia nyampe lah di Auckland pada tanggal 30 November tahun 2018-nya. Nah, keesokan harinya, tepatnya di tanggal 1 Desember tahun 2018, Grace ini berencana menemui seorang pria yang dia kenal melalui dating app. Nah, pria ini bernama Jesse Kempson. Jesse ini, Wak, dikabarkan memang tinggal di Auckland. Jadi mungkin memang si Jesse ini bilanglah ke Grace, ya udah kok di sini aja lah, aku kawankan dulu kok keliling Auckland gitu kan. Nah, Grace yang memang sedang solo trip ini ya pasti tertarik kali ya sama tawarannya si Jesse. Senanglah dia kan dibawa jalan-jalan oleh orang yang sudah tahu seluk-beluknya kota itu ya kan. Dah lah tuh janjian lah mereka untuk ketemuan tanggal 1 Desember di sore harinya, Wak. Setelah si Grace ini siap berdandan, akhirnya Grace ini mulailah bergerak menuju tempat mereka janjian. Nah, mereka janji ketemuan waktu itu di Victoria Street namanya. Dan tempat mereka bertemu ini katanya memang sangat terkenal di Auckland, Wak. Dan yang paling penting, tempat itu tuh sangat umum dan jenis lokasi di mana Grace seharusnya merasa aman lah kan untuk bertemu seseorang. Dan ketika si Grace ini tiba, mereka berdua segeralah mengenali satu sama lain. Jesse langsung bergerak memeluk si Grace dan Grace pun membalas pelukan si Jesse sambil tersenyum padahal baru pertama kali ketemu itu. Nah, di saat itu, Wak, mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan bar hopping. Jadi bar hopping ini kayak semacam pergi ke beberapa bar atau resto dalam satu hari gitu, Wak, keliling mereka kan. Nah, pemberhentian pertama mereka ini adalah sebuah restoran burger dan bar di kompleks Sky City yang bernama Andy's Burger and Bar. Nah, di sana mereka memesanlah minum beralkohol. Dan 1,5 jam kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut dan menuju lagi ke restoran lain yang bernama Cafe Mexico. Di sana pun mereka memesan minuman beralkohol. Dan setelah 1/4 jam berlalu, Wak, pindah lagi mereka ke tempat selanjutnya yang bernama Bluestone. Dan di sini pun mereka kembali lagi minum minuman beralkohol. Pokoknya penuh alkohol lah, Wak, malam mereka berdua waktu itu. Dan setelah 3 tempat itu mereka kunjungi, akhirnya di jam 21.30, setengah 10 malam gitu, mereka meninggalkanlah tempat tersebut dan pulang menuju City Life Hotel, tempat dimana si Jesse ini tinggal. Dah lah tuh kan, Wak, masuk ke kamar berdua aja sama si Jesse, ya udah tau lah kalian apa yang akan terjadi. Nah, tapi yang tidak disangka-sangkanya hari itulah, Wak, si Grace hidup. Nah, terus, Wak, besoknya di tanggal 2 Desember tahun 2018, Grace ini sebenarnya berulang tahun, Wak, yang ke-22. Jadi orang tua Grace, keluarga, sama sahabat-sahabat dekatnya ngirimin teks lah untuk ngucapin ya kan. Ditunggu sehari, ditunggu 2 hari, nggak dibalas sama si Grace ini teks mereka. Mulai khawatir lah orang tuanya si Grace ini kan. Mana anak perempuannya lagi solo trip, nggak ada kabar. Tapi pada saat itu mereka masih berusaha bersabar tuh, Wak. Masih coba ditungguin lah gitu kabar dari si Grace ini. Nah, masuk hari ketiga di tanggal 5 Desember tahun 2018-nya, orang tua Grace yang bernama David dan Gillian ini pun akhirnya udah gak bisa diam lagi lah, Wak, ada 3 hari gak ada kabar. Akhirnya mereka pun langsunglah melaporkan tentang hilangnya si Grace ini ke polisi. Di berita gak ada, Wak, aku baca mereka ini lapor ke polisi Essex kah atau di polisi Auckland. Orang tuanya si Grace ini kan tinggal di UK kan. Tapi intinya polisi setempat akhirnya mulailah menginvestigasi tentang dimana keberadaannya si Grace. Pencarian besar-besaran lah pokoknya dilakukan di situ. Nah, pihak kepolisian juga langsung mendatangi hotel dimana si Grace ini menginap, Wak. Langsung lah kan dicek lah sama pihak hotel lewat rekaman CCTV. Nah, waktu itu mereka mengecek pergerakan Grace dari tanggal 30 November 2018, Wak. Dan dari pengecekan ini diketahui bahwa si Grace ini tidak kembali ke hotel semenjak tanggal 2 Desember tahun 2018-nya. Tapi walaupun demikian, pada awalnya polisi tetap mengatakan bahwa tidak ada indikasi foul play itu loh, kayak permainan licik lah di hilangnya si Grace ini. Entah apalah pula pertimbangannya waktu itu, Wak. Tapi mereka tetap melakukan investigasi lebih lanjut. Mereka mulai mengikuti gerak-gerik Grace melalui rekaman CCTV yang terpasang di berbagai tempat di Auckland kan. Dan dari penyelidikan ini, Wak, kepolisian pun mengetahui bahwa Grace ini sempat bertemu dengan seorang pria. Tapi saat itu polisi belum bisa nih mengidentifikasi siapa si pria itu. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, polisi juga mencoba mengakses Facebooknya si Grace. Nah, di saat sedang menganalisa Facebooknya ini, mereka melihatlah ada input komen dari seorang pria yang bernama Jesse pada tanggal 1 Desember 2018-nya. Tepatnya jam 21.29 yang berisi beautiful, very radiant gitu.
Nah karena komentar ini Wak, Jessie pun kemudian menjadi orang yang harus diinterogasi oleh polisi lah ya kan. Akhirnya detektif Levinson yang memang pada saat itu bertugas langsung mengirim Jessie pesan dan meminta Jessie untuk bertemu dengannya besok di food court di daerah Downtown Oakland Wak, pada tanggal 6 Desember tahun 2018-nya. Nah detektif Diana bersama partnernya yang bernama detektif Cheng Hee-han bertemulah dengan Jessie di tempat yang memang sudah mereka tentukan kan, bertemu mereka bertiga. Nah para detektif ini pun kemudian bertanyalah kepada Jessie tentang keberadaannya si Grace. Kok ada nampak cewek ini nggak, namanya si Grace. Nah pada saat itu Jessie memberitahu mereka bahwa oh iya memang Bu, saya tanggal 1 Desember memang sempat bertemu sama si Grace, tapi habis itu kami pisah Bu, sekitar jam 10 malam lah gitu. Dan itu adalah terakhir kalinya saya ngeliat si Grace Bu. Nah habis itu kamu kemana? Kata si detektif kan. Habis itu saya pergi Bu ngelanjutin acara sama kon-kon saya, sedangkan si Grace kebalik lagi ke hotelnya. Nah detektif Cheng Hee waktu itu sempat menanyakan nih, kamu rumahnya di mana? Alamat kamu di mana kan? Nah pada saat itu Jessie berkata, saya tinggal di Mount Eden Bu. Di Mount Eden, bukan di City Hotel tadi. Dia sama sekali tidak menyebut kalau dia tinggal di City Life Hotel doang. Udah bohong pertama ya kan. Tapi waktu itu si detektif belum tahu nih memang si Jessie ini tinggal di City Life Hotel Wak, belum. Tapi walaupun mereka belum tahu, di interogasi ini para detektif entah kenapa merasa ada yang nggak beres nih sama si Jessie. Maka dari itu mereka pun memintalah Jessie untuk membuat pernyataan resmi di kantor polisi agar pernyataannya ini dapat direkam ya kan. Jessie pada saat itu bilang, oke Bu, saya akan datang lagi ke kantor polisi untuk menyetujui permintaan Ibu ya, kata dia. Nah besoknya ketika detektif lain menelponnya untuk mengatur pertemuan Wak ke kantor polisi buat pernyataan resmi itu, si Jessie bilang oke siap, saya akan datang untuk memberikan pernyataan resmi pada hari ini juga ya Bu. Oh ya udah, ditentukanlah itu jamnya kan, siap katanya. Tapi Wak, sebelum dia masuk ke dalam kantor polisi, si Jessie ini terlihat sama detektif Cheng Hee masuk ke City Life Hotel. Nah detektif Cheng Hee yang melihat itu ya nggak jangka lah loh, kok dia bisa masuk ke dalam hotel itu? Makin curiga kan si detektif ini. Nah detektif Cheng Hee pun akhirnya ngikutin dia tuh dari belakang. Nah saat itu detektif Cheng Hee belum melakukan apa-apa Wak. Dia cuma ingin lihat pergerakan si kawan ini aja. Dan setelah beberapa saat diekorin si Jessie ini Wak, barulah Cheng Hee menyadari bahwa si Jessie akhirnya turun dari City Life Hotel, barulah menuju ke kantor polisi. Nah waktu Jessie OTW ke kantor polisi, di saat ini pula lah si Cheng Hee langsung balik nih ke City Life Hotel dan meminta pihak hotel itu untuk mengecek rekaman CCTV pada tanggal 1 Desember tahun 2018-nya. Nah, rekaman inilah yang kemudian membuktikan bahwa si Jessie berbohong. Nah, Jessie yang pada saat itu memang dalam perjalanan menuju kantor polisi kan, Wak, dia nggak tahu nih kalau dia udah ketahuan bohong, Wak. Jadi di saat diinterogasi oleh detektif lain di kantor polisi, dia pun masih memberikan informasi yang sama. Dia bilang rumahnya bukan di City Life Hotel itu kan. Nah, waktu itu detektif yang bertugas itu sempat bertanya, kami ada ngelihat rekaman CCTV kau yang nunjukin kalau kau itu sempat membeli sebuah koper besar. Nah, koper tersebut kau gunakan buat apa nih? Nah di saat mendengarkan pertanyaan ini Wak, Jessie pun masih agak sempat berkelit lagi. Dia bilang, kalau kalian berasumsi aku menggunakan koper tersebut untuk sesuatu hal yang buruk, aku masih punya tuh koper dalam kamar aku, kalian cek ke sana sendiri. Itu kata si Jessie Wak, sampai akhirnya pada satu titik si Jessie ini kayak bertanya lah sama detektif ini ya kan, Pak, apa saya ditahan untuk sesuatu hal yang tidak saya lakukan, kata dia. Nah pada saat itu detektif tersebut pun belum punya cukup bukti yang kuat Wak untuk bisa menahan Jessie lebih lama. Akhirnya dibiarkanlah si Jessie ini balik ya kan. Dan selama si Jessie ini dibiarkan balik Wak, kerja keraslah para polisi ini untuk bisa mengumpulkan segala bukti dan petunjuk yang dapat mengaitkan Jessie atas hilangnya Grace. Dan selama penyelidikan ini Wak, akhirnya diketahuilah Wak latar belakang dari si Jessie ini. Nah dari penyelidikan polisi ini Wak, diketahui kalau si Jessie ini lahir di Wellington Region di tahun 91 dan dia besar di sekitar kota Porirua namanya. Nah di saat umur 9 tahun Wak, ayah sama mama ini cerai. Mama pindah ke Australia membawa satu-satunya saudara kandungnya, sedangkan si Jessie ini tinggal sama bapaknya dan kakeknya dari pihak bapaknya. Nah bapaknya ini kemudian nikah lagi. Nah pada saat bapak nikah lagi ini, Jessie dikabarkan dapat menerima situasi ayahnya yang telah menikah lagi Wak. Sedangkan hubungannya sama mamanya menjadi berjarak dan hal ini sempat membuatnya mengalami masalah anxiety dan depresi gitulah. Dan waktu itu juga Jessie diketahui sempat bekerja sebagai bartender dan tukang bangunan. Nah pada satu waktu Wak, juga pernah dikabarkan bahwa terjadi sesuatu di antara Jessie dan keluarga ayahnya, kayak konflik gitulah. Nah karena konflik ini Jessie pun dikabarkan sempat pindah ke Australia dari tahun 2013 sampai 2016. Nah di tahun 2016 nya Jessie balik lagi lah ke Auckland karena alasan pribadi entah apa itu. Semenjak itulah Wak dia tinggal di City Life Hotel itu. Dan selain informasi tadi Wak, polisi juga menemukan laporan bahwa Jessie ini telah beberapa kali bermasalah sama hukum. Yang pertama, Jessie ini didakwa atas pelanggaran mengemudi dengan tingkat alkohol yang tinggi. Yang kedua, Jessie ini pernah ditangkap karena
mempunyai kelakuan buruk Wak di Auckland dan di Sydney juga. Terus yang ketiga, Jessie ini pernah dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pacarnya sekitar tahun 2016-an. Nah, melihat latar belakang yang memang sudah cukup bermasalah ini Wak, polisi pun semakin yakin lah kalau Jessie ini ada sangkut pautnya dengan kasus hilangnya si Grace. Nah, akhirnya setelah mereka mengumpulkan cukup bukti, tepatnya di tanggal 8 Desember tahun 2018, Jessie pun ditangkap Wak di rumahnya kan. Nah, pihak forensik dan detektif langsunglah melakukan olah TKP tuh demi mencari bukti dan petunjuk yang berada di kamarnya dia. Nah, di saat tim forensik sedang melakukan tes kimia menggunakan luminol Wak. Jadi luminol ini kayak zat kimia yang bisa atau yang biasa digunakan tim forensik untuk mendeteksi bercak darah, dan mereka menemukan bukti bercak darah di sebelah tempat tidurnya si Jessie. Nah, para detektif pun kemudian kembali lah kan menginterogasi Jessie. Ini apa ini? Kok ada bercak darah di samping tempat tidur kau? Nah, pada saat wawancara resmi keduanya ini, Jessie tidak punya pilihan lain lah selain dia mengakui apa yang sudah dilakukan. Tapi katanya, Wak, saya tidak sengaja Pak membunuh Grace, katanya. Nah, Jessie mengandalkan alasan bahwa Grace meninggal pada saat mereka sedang berhubungan badan. Jessie menjelaskan kalau Grace waktu itu minta saya bereksperimen Pak. Dia minta saya cekik lehernya untuk bisa membuat hubungan badan itu lebih menyenangkan, coy. Saya waktu itu nggak mau Pak buat kayak gitu. Sempat ragu juga sih Pak, saya ngikutin apa enggak nih kemauan si Grace, nanti dia marah pula. Tapi kan atas dasar permintaan si Grace, tamu dari jauh ya kan, jarang-jarang kita ketemu, akhirnya saya ikutin lah Pak perintah dia, kata dia. Terus polisi nanya kan, kok memang sering gitu-gitu kan cewek ya, kata dia kayak gitu. Jessie bilang, enggak loh Pak, saya baru kali ini melakukan hal-hal kayak gini Pak. Nah terus apa lagi yang kau lakukan, katanya. Nah terus Pak, di tengah-tengah aktivitas itu Pak, Grace waktu itu sempat berhenti. Dia minta lah, Jess matikan aja lampu, katanya. Abis itu si Grace bilang, ayolah kita sama-sama selfie yuk, kayak foto satu sama lain gitu loh Pak. Nah, di saat ditanya sama detektif, kenapa kalian melakukan itu ya kan? Jessie cuma jawab dengan entengnya, karena kan itu yang biasa dilakukan anak muda Pak, katanya. Ih, kau aja. Nah, penjelasan Jessie ini pun semakin absurd Wak, di saat dia ini berkata bahwa setelah mereka selesai berhubungan badan, saya pergi mandi Pak, terus saya ketiduran di kamar mandi. Nah, di saat saya bangun, dia langsunglah menuju kasur kan tanpa ngecek si Grace. Terus keesokan paginya Pak, di saat saya bangun, baru saya ngelihat badan si Grace udah kebaring di lantai Pak, dengan keadaan hidungnya udah berdarah, dan waktu saya cek udah nggak bernyawa, katanya gitu. Nah karena panik Pak, saya sempat terpikir tuh untuk nelpon 911. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi nih Pak ya, situasi yang akan saya laporkan itu pasti akan membuat saya yang terlihat bersalah Pak. Kayak saya memilih untuk membuang jasadnya siapa ini, si Grace. Saya belilah koper, beli cangkul, saya sewa mesin pembersih karpet, saya sewa mobil untuk bisa membawa si jasad Grace ini pergi ke Scenic Drive Wak namanya, untuk bisa mengubur jasadnya si Grace di sana. Nah mendengar penjelasan polisi, ya jelas polisi nggak percaya lah 100%. Kalau memang kau tahu tuh accident, ngapa nggak kau telepon aja 911? Kecuali kalau memang kau yang melakukannya, makanya kau takut, makanya kau pikir-pikir lagi nelfon 911 ya kan? Nah karena Jessie ini udah berbohong di saat pertama kali dia ditanya tentang keberadaan si Grace, di saat yang bersamaan pun polisi langsung melakukan pencarian jasadnya si Grace Wak di Scenic Drive tadi tuh. Dan pada tanggal 9 Desember tahun 2018 sekitar jam 4 sore Wak, barulah jasad Grace ini ditemukan. Dan pada tanggal 10 Desember tahun 2018-nya forensik pun melakukan otopsi terhadap jasad Grace. Penyelidikan TKP lebih lanjut pun dilakukan di tanggal 11 Desember tahun 2018-nya. Dan waktu itu sempat polisi meminta bantuan kepada publik agar dapat menemukan cangkul yang percaya digunakan untuk mengubur badannya si Grace ini. Dan di tanggal 13 Desember tahun 2018-nya cangkul tersebut pun ditemukan. Dan akhirnya pengadilan Jessie ini pun dimulai pada tanggal 4 November tahun 2019 Wak. Dan di pengadilan ini Jessie mengaku tidak bersalah. Jasa penuntut umum yang bernama Brian pun membeberkan fakta bahwa Jessie ini telah mencekik si Grace sampai meninggoy dengan sengaja Wak. Nah fakta seperti pertama, jam setengah 2 pagi Wak, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 itu, ketika si Grace ini terbaring udah meninggal di kamarnya, Jessie ini ternyata melakukan sejumlah pencarian di internet yang menunjukkan tidak hanya betapa tidak pedulinya dia tentang kematian si Grace ya, tetapi bagaimana dia secara aktif merencanakan untuk menyembunyikannya. Karena di riwayat pencarian internetnya Wak, dia mencari bagaimana cara membuang jasad. Terus dia cari lagi Scenic Drive Whittaker. Nah itu kan lokasi di mana dia menguburkan tubuhnya si Grace kan, di kuburan yang dangkal tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Jessie ini sempat menjelajahi situs web pornografi Wak, untuk menonton video porno. Dan hal ini tidak Jessie sebutkan kepada detektif waktu diwawancara. Nah terus yang ketiga, Jessie sempat mengambil
7 foto intim mayatnya si Grace, Wak, termasuk close up, dan dia memanipulasi tubuhnya ini untuk mendapatkan bidikan yang dia inginkan. Nah, terus foto-foto intim Grace yang ada di handphonenya itu, Wak, diambil pada saat keadaan lampu nyala. Sedangkan menurut pengakuannya si Jessie kepada detektif tadi apa? Mereka berhubungan badan di saat lampu dipadamkan, ya kan? Terus yang keempat, Wak, Jessie ini juga dengan tenang dan penuh perhitungan dalam perencanaannya membuang jasadnya si Grace. Jessie dengan tenang dapat beli koper, dia sewa mesin pembersih karpet, dia sewa mobil, ya kan. Kemudian dia membawa jasad Grace ini ke dalam koper, melewati lobi hotel, berkendaralah menuju ke Scenic Drive tuh loh. Dan kemudian juga sempat mencuci mobil sewaannya di tempat penyucian mobil. Hah, tenang. Lalu yang kelima, Wak, di saat si Grace ini masih terbaring meninggoy di kamarnya itu, kurang ajar ya, dia sempat juga mengencani wanita lain yang dia temui di dating app juga. Dan hal ini juga tidak dia sampaikan detektif waktu pertama kali ketemu. Dan selain fakta-fakta ini, Wak, jaksa penuntut umum juga membawa 3 saksi tambahan. Nah, 3 saksi ini adalah wanita yang pernah Jessie temui melalui dating app. Dan mereka bertiga ini bersaksi bahwa Jessie ini memang menyukai masochistik namanya, Wak, salah satu bentuk penyimpangan seksual di mana pengidap masochistik ini suka mendapatkan perlakuan kasar, keras untuk bisa mendapatkan kenikmatan dalam hubungan badan. Dan juga si Jessie ini penganut bondage, kayak praktek hubungan badan secara sadis lah gitu, termasuk dicekek tuh. Dan selain itu jaksa Brian juga sempat membawa saksi expert patologis, Wak, namanya Simon, yang menganalisa hasil otopsi jasad Grace. Dan menurut Simon, Wak, pada jasad Grace ini ditemukan lebam di leher, di lengan sama di dada yang konsisten mirip dengan korban yang telah asphyxiated, semacam dibikin nggak bisa napas lah gitu. Dan kesaksian para saksi ini akhirnya jaksa penuntut pun juga menambahkan bahwa Jessie ini telah terlibat kasus pemerkosaan secara brutal kepada turis, Wak, dari UK 8 bulan yang lalu. Dan dia juga berargumen bahwa sifat yang dimiliki oleh si Jessie sekarang adalah karena Jessie ini, Wak, telah merasa ditolak oleh ibu kandungnya. Banyak ya contoh-contoh orang broken home, nggak ada yang sebrutal ini, ya kan. Dan akhirnya pengadilan Jessie ini pun berlangsung selama 3 minggu, Wak. Juri pada persidangan yang terdiri dari 7 wanita dan 5 laki-laki memutuskan Jessie bersalah pada tanggal 22 November tahun 2019. Dan pada tanggal 21 Februari tahun 2020 kemarin, Wak, Jessie pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan pada tanggal 18 Maret 2020-nya dilaporkan bahwa Jessie telah melakukan pengajuan banding ke pengadilan, tetapi pada tanggal 20 Juni 2020-nya pengajuan tersebut ditolak. Padan muka. Oke, Wak, jadi itu tadi ya cerita tentang kasus penghilangan nyawanya si Grace Millen. Mungkin dari cerita ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya, Wak, ya, yaitu berhati-hatilah di saat berkenalan dengan orang lewat online ya, Wak, ya. Offline juga pastinya. Tapi maksud aku ya waspada perlu dan pintar-pintar lah dengerin kata hati. Karena kadang, Wak, ya, di saat insting merasa ada yang salah, bisa jadi insting itu betul, Wak. Ya nggak semua laki-laki di dating app itu bahaya, nggak, pasti ada juga kok yang baik. Banyak kok kon-kon aku yang juga akhirnya dipertemukan jodohnya di dating app. Tapi tetap harus hati-hati ya, Wak, ya. Ikuti apa? Ikuti insting. Kalau udah nggak betul nih dalam hatimu, udah ikutin aja. Yang jelas aku tetap berdoa dan berharap semoga hal-hal buruk yang dialami oleh Grace ini dijauhkanlah dari kita semua, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Dan yang pasti aku pengen denger banget pendapat kalian soal kasus ini. Kalian boleh tulis semua di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.